lagi, berdiri lagi. Kita tidak pernah akan menyerah. Perang di Natuna, Gelora.com oleh Zheng Weijian. Kok ya narasinya jadi Pulau Natuna yang dicaplok Cina? Mau dikatain goblok tapi takut dosa. Di tahun 2016, saat ada forum Menhan di Shangri-La Dialogue, hanya Menhan Riyamizat yang diterima oleh pihak Cina. Sudah diberikan keterangan oleh Kementerian Luar Negeri Cina bahwa Natuna adalah milik pemerintah Indonesia. Dari Natuna kita bisa tarik garis ZEE ke utara. Kita melihat tidak ada sengketa antara kita dan Cina. Jelas Luhut Binsar kala itu. Irak dan Iran dipastikan merilis aksi balas dendam pasca Jenderal Soleimani tewas dibunuh drone Amerika di Baghdad. Saya kira manuver Cina di Laut Natuna adalah provokasi ngajak perang Amerika dan sekutunya dalam rangka mengganggu konsentrasi Amerika Israel menggempur Iran Irak yang didukung Rusia Putin. Perang di Laut Natuna akan menyeret Jepang dan South Korea turun bantu Amerika. Hal itu menjadi alasan bagi North Korea mengintervensi dan memperkuat Cina. Uji ketegasan Guru Besar UI tantang Prabowo CS gelas rapat di atas Laut Natuna Utara. Persoalan Natuna Utara yang dalam beberapa waktu terakhir terus membayangi Indonesia dapat dijadikan indikator untuk menguji komitmen maupun solidaritas dari Presiden Joko Widodo dan Kabinet Indonesia Majunya atau KIM. Persoalan Natuna Utara bukan persoalan yang dapat diselesaikan oleh satu institusi semata dan perlu dipahami bahwa klaim Cina di Natuna Utara tidak akan pernah pupus sampai akhir zaman. Demikian yang diungkapkan oleh Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana kepada kantor berita politik Ermol pada Sabtu 4 Januari. Menurutnya, pelanggaran atas ZEE Indonesia di Natuna oleh Coast Guard Cina bisa ditujukan untuk menguji muka baru di kabinet dan menguji solidaritas di dalamnya. Hal yang sama pernah dilakukan oleh Cina saat Presiden Jokowi baru beberapa tahun menjabat. Ketika itu, Presiden tegas tidak mengakui 9 garis putus, bahkan menggelar rapat di KRI di perairan Natuna Utara. Jelasnya, dengan momentum yang saat ini terjadi, Hikmahanto mengungkapkan seharusnya dapat dimanfaatkan oleh wajah-wajah baru KIM untuk tetap berkomitmen dengan sikap Presiden dan kebijakan luar negeri Indonesia terkait Natuna Utara. Wajah-wajah baru yang dimaksud sendiri adalah Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, hingga Kepala Bakamla Laskya TNI Ahmad Taufikur Rahman. Untuk menunjukkan komitmen Jokowi dan para menterinya terkait persoalan ini, maka menurut Hikmahanto ada baiknya untuk kembali menggelar rapat di KRI yang sedang berlayar di perairan tersebut. Bila bentuk ketegasan seperti ini dilakukan, maka pelanggaran oleh Coast Guard Cina akan menurun. Namun tidak berarti klaim Cina atas Natuna Utara akan pudar. Lanjutnya, tidak akan pudar karena klaim Cina atas Nine Days Sea Lines dan Traditional Fishing Right akan terus ada mengikuti kehadiran fisik Cina di sana. Lebih lanjut, Hikmahanto menjelaskan ketegasan tersebut tidak perlu dikhawatirkan dapat merusak hubungan persahabatan kedua negara dan iklim investasi Cina di Indonesia. Jika berkaca pada negara lain, banyak pengalaman negara lain yang memiliki sengketa wilayah namun investasi. Ketegasan Prabowo dirindukan saat kedaulatan negara di Natuna diusik. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dikenal sebagai pribadi yang garang saat menyuarakan kedaulatan negara. Ketua Umum Partai Gerindra itu kerap menyuarakan nasionalisme saat mencalonkan diri sebagai calon presiden atau capres di 2019 lalu. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Deddy Mulyadi mengaku rindu dengan sosok Prabowo yang getol menyuarakan nasionalisme.
Menurut mantan Bupati Purwakarta itu, jabatan Menhan adalah momentum tepat bagi Prabowo untuk membuktikan bahwa dirinya adalah orang yang bertindak tegas ketika kedaulatan bangsa di Natuna, Kepulauan Riau diusik Cina. Pak Prabowo, kami mendambakan kegarangan Bapak ketika nasionalisme dan kedaulatan bangsa terusik. Ujar Kang Deddy Lalit disapa di Purwakarta Sabtu 4 Januari seperti dilansir dari kantor berita politik Ermol, Jabar. Deddy menyatakan mempertahankan wilayah perairan dengan tujuan menjaga kedaulatan serta melindungi seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah kewajiban sebuah negara. Terkait persahabatan dengan Cina, kata Deddy adalah relasi kesetaraan. Karena setara itu, ketika ada kekayaan yang diambil, sikapnya bukanlah rundingan, melainkan tindakan tegas, ucap Di. Lebih lanjut, Deddy menjelaskan ketegasan tidak melulu dengan pendekatan militer. Ia menyebutkan metode yang tepat seperti yang dilakukan Menteri Kelautan dan Perikanan lalu, Susi Pujiastuti adalah tepat, yakni penggelaman kapal pencuri ikan. Kalau tujuannya melindungi kekayaan ikan kita, sebenarnya metodologi yang dipakai Bu Susi cukup merepotkan pencuri ikan. Karena yang dihadapi adalah nelayan, bukan tentara. Yang harus diterapkan adalah aturan kelautan dan tenggelamkan kapal itu efektif, kata Deddy. Berkaitan kedaulatan bangsa, pelanggaran keamanan dan batas negara, tentu yang harus dilakukan adalah sikap tegas dan tanpa kompromi dari Kementerian Pertahanan. Dan itu sudah disebutkan oleh Komisi 1 bahwa harus ada tindakan tegas tanpa kompromi, kata politisi Partai Golkar tersebut. Deddy menegaskan, semua pihak tidak usah lagi membuat alibi beragam. Pasalnya, kasus kapal nelayan Cina yang dikawal militer negara harus melalui pendekatan kedua, yakni tindakan militer demi perlindungan keamanan dan kedaulatan negara. Kalau perlindungan keamanan, tak ada kompromi, sikap tegas, karena itu kedaulatan negara, kata dia. Deddy pun menyindir sikap pemerintah dengan analogi tetangga atau sahabat yang mencuri barang berharga. Kita punya rumah dengan kekayaan televisi, uang, dan emas. Kemudian kita punya sahabat atau tetangga yang ambil uang kita tanpa izin. Apakah sebagai kepala keluarga lantas ngobrol gini? Ya sudah, nggak apa-apa, nanti kita bicarakan dulu. Kan itu sahabat papa. Mungkin nggak? Nah itu saja, kata Deddy. Deddy menyatakan kedaulatan negara tidak bisa ditukar dengan urusan lain dan harus disikapi dengan ketegasan. Kalau kita punya tetangga banyak bantu kita atau kerjasama usaha, bukan investasi ya, lalu istri kita diambil dia, rela nggak? Lebih baik kita miskin daripada harga diri diinjak, ujarnya. Ketegasan tidak melulu dengan pendekatan militer. Ia menyebutkan metode yang tepat seperti yang dilakukan Menteri Kelautan dan Perikanan lalu, Susi Pujiastuti adalah tepat, yakni penggelaman kapal pencuri ikan. Kalau tujuannya melindungi kekayaan ikan kita, sebenarnya metodologi yang dipakai Bu Susi cukup merepotkan pencuri ikan. Karena yang dihadapi adalah nelayan, bukan tentara. Yang harus diterapkan adalah aturan kelautan dan tenggelamkan kapal itu efektif, kata Deddy. Berkaitan kedaulatan bangsa, pelanggaran keamanan dan batas negara, tentu yang harus dilakukan adalah sikap tegas dan tanpa kompromi dari Kementerian Pertahanan. Dan itu sudah disebutkan oleh Komisi 1 bahwa harus ada tindakan tegas tanpa kompromi, kata politisi Partai Golkar tersebut. Deddy menegaskan, semua pihak tidak usah lagi membuat alibi beragam. Pasalnya, kasus kapal nelayan Cina yang dikawal militer negara harus melalui pendekatan kedua, yakni tindakan militer demi perlindungan keamanan dan kedaulatan negara. Kalau perlindungan keamanan, tak ada kompromi, sikap tegas, karena itu kedaulatan negara, kata dia. Deddy pun menyindir sikap pemerintah dengan analogi tetangga atau sahabat yang mencuri barang berharga. Kita punya rumah dengan kekayaan televisi, uang, dan emas. Kemudian kita punya sahabat atau tetangga yang ambil uang kita tanpa izin. Apakah sebagai kepala keluarga lantas ngobrol gini? Ya sudah, nggak apa-apa, nanti kita bicarakan dulu. Kan itu sahabat papa. Mungkin nggak? Nah itu saja, kata Deddy. Deddy menyatakan kedaulatan negara tidak bisa ditukar dengan urusan lain dan harus disikapi dengan ketegasan. Kalau kita punya tetangga banyak bantu kita atau kerjasama usaha, bukan investasi ya, lalu istri kita diambil dia, rela nggak? Lebih baik kita miskin daripada harga diri diinjak, ujarnya. Kami hanyalah sebatas menginformasikan, Andalah yang memutuskan.